Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Nur Khaliq SHI selaku pengasuh Pompes Darul Fikri sekaligus owner wisata religi beserta keluarga. Yang kami hormati asatidz wa asatidah, yang kami hormati para tamu undangan dan para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para pemuka agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, beserta teman-teman santriwan santriwati seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam acara Harlah Wisata Religi Darul Fikri. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga dengan bacaan tersebut acara ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santriwati Darul Fikri yaitu Rini Apriliani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan perwakilan panitia sekaligus santri Darul Fikri oleh Saudari Ayusara Agustin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur Khalik selaku pengasuh Ponpes Darul Fikri sekaligus owner wisata religi Darul Fikri beserta keluarga. Yang terhormat asatidz wa asatidzah, yang terhormat para tamu undangan, para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat pemuka agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, serta santriwan-santriwati seperjuangan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di Masjid Abdul Khalik ini dalam rangka Harlah Wisata Religi Darul Fikri yang ke-1 tahun ini. Selawat serta salam senantiasa kita hanturkan ke pangkuan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku panitia sekaligus santri Ponpes Darul Fikri mengucapkan terima kasih kepada seluruh para tamu undangan, para donatur yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah mendukung dan membantu kami dan mensukseskan hingga terselenggaranya acara pada hari ini. Tak terasa sudah 1 tahun wisata religi berdiri dan berjalan di pesantren kami, yakni pesantren Darul Fikri. Maka dari itu kami selaku santri di sini turut senang dan bangga atas kehadiran dan berjalannya wisata religi di pesantren kami. Maka dari itu kami selalu bersyukur dan banyak-banyak bersyukur telah memiliki seorang Pak Kiai dan Bu Nyai yang merupakan orang tua kedua bagi kami, yang selalu merawat kami, memperhatikan kami, memperdulikan kami, sehingga muncullah ide dan gagasan beliau dalam memajukan pesantren ini dengan dihadirkannya lah sebuah wisata religi Darul Fikri ini di pesantren kami. Memang benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila engkau bersyukur maka akan kutambah nikmatmu, tetapi jika kamu ingkar terhadap nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat ini selalu mengingatkan saya dalam pada kondisi pesantren dulu sebelum ada wisata religi, di mana sebuah pesantren di sebuah desa berdiri di tengah-tengah hutan, depan kanan kiri belakangnya itu sawah, tetapi di situ tempat kami menimba ilmu, belajar tentang moralitas
yang diajarkan oleh Pak Kiai dan Bu Nyai kami. Dan mereka selalu mengingatkan kami untuk selalu bersyukur walaupun kami menimba ilmu di sebuah desa, di pondok-pondokan di tengah hutan, tidak seperti di pesantren lain yang megah dan tinggi, tetapi kami selalu diajarkan bersyukur. Maka dari itu Allah lancarkan, Allah mudahkan apa yang beliau niatkan, apa yang beliau usahakan dengan perjuangan dan tekad kegigihan yang tulus, hingga hadirnya lah wisata religi Darul Fikri ini untuk memperkenalkan pesantren kami ke halayak umum. Maka dari itu sudah sepatutnya kami santri Ponpes Darul Fikri bersyukur dan ikut ambil peran dalam pelayanan wisata religi Darul Fikri ini. Terlepas dari semua itu, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin dalam pelayanan penjamuan kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, karena harap maklum Pak, Bu, kami masih dalam proses belajar. Disinilah kami tempat menimba ilmu, mengamalkan apa yang telah kami pelajari, dan kami langsung terjun lapangan tidak jauh-jauh dari pesantren kami. Maka dari itu kami santriwan santriwati Ponpes Darul Fikri mengucapkan selamat harlah wisata religi Darul Fikri yang ke-1. Mudah-mudahan wisata ini menjadi tempat wisata yang bernuansa Islami dan menjadi tempat pemersatu ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah insaniyah khususnya. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayu Sarah Agustin yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari owner wisata religi dan sejarah singkat wisata religi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Khalik PSAI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Pada yang terhormat para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Ruslan, dan kawan-kawan para asatid dari perwakilan penyuluh Kabupaten Kuburaya yang saya hormati, Kepala Bank Indonesia yang diwakili oleh beliau Pak Danan, yang subhanallah beliau tidak asing lagi bagi santri Darul Fikri, bahkan hafal lika-liku jalan di Darul Fikri ya Pak Danan. Bapak Dr. Asep, Kepala Rumah Sakit Kuburaya, marhaban dokter. Aman corona di sini kan dok? Masya Allah, alhamdulillah. Dan Bapak Adi Kusumajaya yang senantiasa menemani kami, Pak Ikhwan Rusdianto dari kawan-kawan BWA, sedekah subuh, sedekah Jumat 1000 Laskar Langit. Ada juga dari komunitas Tadabbur Quran Istiqomah, Majlis Ta'lim Permata Istiqomah, Ibu Rita, Masya Allah, udah 3 tahun tidak kesini, tapi alhamdulillah pada hari ini dipertemukan oleh Allah. Majlis Ta'lim Darul Fikri dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Semoga semuanya sehat, bahagia, hasanah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak dan donatur semua yang saya muliakan dan saya hormati, saya sedikit memberikan sebuah kisah Darul Fikri dan wisata religi. 2020 merupakan ujian terberat bagi kami
yang santri sudah di atas 40 lebih. Dengan munculnya corona dan banyak pondok yang lockdown, banyak pondok yang tutup, santrinya dipulangkan, kegundahan, kegelisahan itulah yang menyelimuti kami. Saya tanya anak-anak, kira-kira kalau ini corona mau dipulangkan enggak? Anak-anak bilang enggak Pak, kami enggak mau kami enggak mau dipulangkan, biar kami mati di pondok pun mati syahid katanya. Masya Allah. Saya melihat donatur turun drastis dengar corona itu. Yang biasanya support kebutuhan para santri turun drastis. Akhirnya saya kurang lebih sampai jam 2 subuh saya ke belakang di pendopo yang singa itu. Ada ibu masuk lihat pendopo singa itu, kalau dipegang singanya hidup, kalau dipandang kalau ibu pegang hidup. Saya ngambil secangkir kopi, bawa rokok Sampurna sama kue, sambil berpikir apa sih yang bisa kami perbuat untuk Darul Fikri ini. Dalam kesedihan, bahkan sampai kami meneteskan air mata melihat masuk ke kamar santri itu, Masya Allah. Ada yang tidurnya itu tak berbaju, telanjang. Sambil saya itu nangis ibu, nangis. Mereka tidak mau pulang gitu kan. Mereka sudah nyatu dengan kita, tidak mau pulang. Lalu saya coba malam-malam itu ke belakang sini, ke belakang. Terbesitlah di dalam hati saya, besok pagi saya coba ke toko bangunan. Ya Allah, lahan ada, kolam ada, kayu dan lain sebagainya. Saya coba ke toko bangunan, cari kayu yang afkir, kayu yang terpotong-potong yang tidak laku dijual. Ada kurang lebih toko bangunan itu 4. Saya temui bosnya. Ada yang bilang, Pak Ustadz silahkan ambil, tidak perlu bayar selagi anak-anak mau ambil. Ada yang cukup beli, cuma harganya sangat murah sekali. Jadi saya bersyukur, yang seharusnya 70 dijual cuma 15.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000 dan sebagainya. Dari situlah saya kumpulkan santri. Mau ndak kalian menjadi pelaku sejarah, bukan hanya penikmat sejarah? Mau ndak kalian bagian dari sejarah peradaban Darul Fikri, yang nama kalian akan diabadikan oleh sebuah kisah indah ini? Lalu santri-santri bilang, siap Pak, kami siang malam 24 jam akan siap berkorban untuk pondok kita. Padahal seusia-usia ini ibu, awal-awal merintis itu Masya Allah, mereka sampai jam 2 subuh, jam 4 subuh lembur. Kayu terkumpul ibu, uang tak ada. Uang kayu terkumpul, tukang yang ngerjakan saya tak berani manggil karena tidak ada uang. Saya cobalah cari tukang yang gratisan dulu. Wali murid saya panggil 2 orang. Ada yang datang, Pak Ustadz nanti bayarnya ada apa? Kalau ada, kalau tidak ada pun tidak apa-apa. 2 orang ibu. Akhirnya gimana Pak, apa yang perlu kami bikin? Bikin saung-saung, konsep kafe. Lalu bisa ndak bikin resort? Bisa Pak. Yang tantangan yang sudah mulai agak tegang itu saya suruh bikin kapal. Saya pun tak pernah pengalaman bikin kapal. Tukangnya saya bilang, bisa ndak bikin kapal? Belum pernah bikin Pak. Pokoknya hantam-hantam ya saya bilang. Jadi tak jadi urusan Dudi. Akhirnya
seluruh santri Sabtu Minggu saya turuh royong bikin kolam yang besar itu manual, bukan pakai eskavator, Bu. Saya pun turun, santri turun, wali murid turun, jadilah kolam. Akhirnya tukang turunlah, Pak, bikin kapal di situ. Kurang lebih 2 minggu itu bikin kapal, Pak, siang malam lembur tukang itu. Masya Allah. Akhirnya jadilah. Setelah saya berpikir kok cocok ini sekarang tempatnya sudah agak bagus, sudah ada gambaran di pikiran ini, Pak. Ini efek ngopi, Pak Adi, efek ngopi Dr. Asep. Makanya saya sampai punya, untuk sebuah inovasi tidak harus berjas dan berdasi, cukup dengan secangkir kopi dong. Akhirnya saya mulai dari depan, Ibu. Dari depan. Gimana depan ini kita konsep kafe. Kalau kafe di Pontianak itu identik dengan dunia malam. Maka di Darul Fikri pelayanannya para santri. Saya kasih nama Kafe Anti Galau. Jadi ibu-ibu yang galau ngopinya di sana. Menu minumnya 1 kopi anti galau, jahe kehangatan, teh kemesraan, dan jus kesetiaan. Lalu ke belakang saya bikin resort yang di situ sederhana namun insya Allah menenteramkan jiwa. Namanya resort Rumahku Surgaku. Alhamdulillah yang nginap di sana udah banyak, Ibu. Dari mahasiswa, dari tamu-tamu pondok kita banyak yang nginap di sana. Saya sendiri yang belum menginap di situ. Terus ada jembatan kasih sayang, di mana kita menjembatani masyarakat ini, kita itu saling menyayangi, saling mengasihi, saling toleransi. Maka saya terinspirasi bagaimana jembatan kasih sayang. Lalu kapal Nuh itu identik sebuah peradaban besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam sehingga menyelamatkan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Akhirnya muncullah nama kapal Nuh alaihis. Waktu itu saya udah mau bikin Titanic itu, Bu. Ada usaha Titanic, Pak Ustadz, tenggelam. Wah, bahaya kalau Titanic tenggelam gitu kan. Akhirnya kapal Nuh. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah kapal Nuh jadi, rencana yang tempat mini zoo itu ada kawan yang mau menyumbangkan fasilitas permainan anak, odong-odong, Pak. Odong-odong, udah diratakan. Hitung punya hitung, pikir punya pikir, ternyata kosnya tinggi untuk perawatan. Akhirnya udahlah, nggak usah dulu, pending. Walaupun lepas tanah digali dan sebagainya. Subhanallah, teringat saya, ini saya udah punya koleksi monyet 1, burung hantu dan lain sebagainya, burung 2 waktu itu, Pak. Wah, coba kita bikin mini zoo gitu. Akhirnya setelah saya konsep mini zoo, subhanallah, ada Ustadz Abdul Rokib ngantar musang, Pak Jiwo ngantar ular, ada yang berok itu dari Ledo. Ini dari PD kemarin nyantrikan 1 anak monyet dari PD, saya kasih nama Kajul. Jadi monyetnya udah tambah lagi itu. Terus Masya Allah berkembang terus menerus. Akhirnya lengkaplah seperti sekarang ini, yang pada tanggal 12 bulan 9 2020 dilaunchinglah wisata religi Darul Fikri. Dan itu sangat membantu untuk operasional pondok, karena pondok kita itu free, gratis sampai nikah, insya Allah saya jamin. Yang pengen nikah gratis pondok sini, Pak. Saya niatkan, Ibu ya, saya niatkan mereka itu ketika kita bimbing, kita ajar, jangan sampai nanti pulang ke habitat yang salah. Tapi kalau sudah dinikahkan, sudah punya tanggung jawab. Tapi alhamdulillah sekarang, Pak, udah banyak yang melirik. Pak Ustadz mau tidak bebesan dengan saya yang hafiz Quran? Masya Allah, itu berkahnya santri, Pak, punya keramat, punya
Setelah wisata religi launching hari Sabtu Minggu itu Pak, saya sambil ngopi di depan rumah itu, Masya Allah, ku pandang-pandang udah betul bagus, kuliner di dapur udah siap, kok tamu belum ada. Tamu belum ada. Santri saya panggil, ayo berangkat ke aula depan. Waktu itu aulanya masih di depan. Sholat duha semua. Subhanallah, jam 11 berderu tamu Bu, berderu datang, pesen menu makanan, ikan lah macam-macam jenis. Akhirnya dari situ grafiknya naik. Ternyata hari-hari tamu itu Masya Allah. Akhirnya dibantulah beliau Bapak Ikhwan Ruslianto untuk menghandle tim IT, karena waktu itu tamu itu ngubunginya saya, Pak Ustadz saya pesen asam pedas 10, bakwan jagung 20, lama-lama keriting tangan saya. Akhirnya saya suruh Pak dosen menghandlenya dan kawan-kawan. Alhamdulillah akhirnya berjalanlah dengan baik di dunia nyata maupun di dunia alam gaib. Jadi Darul Fikri alhamdulillah wisata religi sudah dikenal di masyarakat luas. Lah, terjadilah namanya pro kontra. Ada yang kontra, macam mana kok pesantren dijadikan wisata? Saya diam dulu. Mas mana Pak Ustadz, itu kalau yang masuk Amoy Cina tak ada berkerudung gimana? Saya diamkan lo nih. Saya diamkan lo, jawabannya nanti. Akhirnya saya muncul wisata religi itu saya sudah studi banding ketika saya masih di Pondok Pesantren Al Amin Jepara, kurang lebih 9 pesantren. Di antaranya adalah pesantren metal asuhan Kiai Haji Abu Bakar Metal. Itu pesantrennya metal bener. Kiainya tak mau bersongkok kayak saya gini, tak mau begini. Kalau bersongkok begini Pak, pakai sepatu, pakai celana jin, apalagi pakai sorban, tak mau. Kiainya koboi, masuknya ke bar, ke hotel. Pernah dari Jember sampai tempat pondok beliau itu bawa PSK telanjang bulat. Mertua beliau itu punya diskotik Pak. Lah di situ areal itu 4 hektar, di situ ada wisatanya, ada kebun binatangnya. 2004 saya kunjungan ke sana dengan kiai saya, kurang lebih 4 bis dari pesantren. Itulah salah satu referensi saya untuk wisata religi. Maka tidak asal-asalan Bu. Pak Ustadznya apa ya pesantren jadikan wisata? Iya. Ya. Yang kedua saya di Tapos di Bandung Jawa Barat. Saya 1 minggu di sana. Saya ketemu dengan Pak Kiainya langsung, saya langsung mendapatkan beberapa masukan dan ilmu dari beliau. Di gunung tiap pagi kami dikasih minuman susu segar, kasih jahe, lepas diperah sapi itu Bu, dan jahe. Di situ setiap Jumat beliau open buka terapi ruqyah, terapi gura dan bekam. Hasilnya dari donasi umat, orang memberikan jasa tadi dikembalikan kepada santri, yakni dibelikan beras, belikan kitab dan lain sebagainya. Disitulah kami terinspirasi juga pengelolaannya alam. Jadi dari gunung digunakan untuk pertanian, perikanan dan melimpah ruah. Lalu di Kajen di Pati saya dapat pelajaran berharga dari sana. Seluruh tamu yang datang kepada kiai akan mendapatkan penghormatan, makan semua tanpa pandang bulu siapa dia, dikasih dijamu makan semua. Itu saya dapat ilmunya dari Pati. Dari pelajaran-pelajaran ilmu berharga yang kami dapatkan itulah kami memberanikan diri untuk Darul Fikri ini menjadi jawaban umat bahwa mondok itu indah. Silakan Pak Haji. Mondok itu nikmat, mondok itu tidak menyeramkan, dan mondok itu murah. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, pendaftaran di pesantren itu dari yang 1 juta, 2 juta, 8 juta sampai belasan juta ada. Betul? Di Darul Fikri pendaftaran berapa Cong?
Berapa? Tidak bayar. Sahabat Nabi yang belajar di emper Masjid Nabawi disebut dengan Ashabus Suffah. Itu karyanya sampai sekarang diabadikan dan dinikmati oleh umat, Pak. Sekelas emper Masjid Nabawi. Maka saya keturunan mu'alaf. Ibu saya itu Buddha dulu. Datuk saya Buddha, masih Buddha sampai meninggal itu Buddha. Paman saya biksu. Saya merasakan bagaimana sulitnya menuntut ilmu, susah payahnya menuntut ilmu. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya di Kalbar ini bukan datang langsung jadi ustadz. Saya mamang-mamang di Pontianak. Kalau di sekolahan itu insya Allah ada saya. Saya penjual pempek Palembang. Jadi Darul Fikri itu ibarat pelangi, indah tapi tidak akan keluar tanpa rintikan air hujan dan pancaran sinar matahari. Maka saya bersyukur bahwa hidup itu harus bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jawaban terpecahkan, Pak. Akhirnya orang yang kontra, oh ternyata ada referensinya. Yang kedua, ada yang komplain, gimana Pak Ustadz kalau yang datang amoy, celana pendek lagi, tidak berkerudung. Kalau ketemu saya sih saya suruh berkerudung, Pak. Jawabannya sederhana, air laut tidak akan pernah menjadi najis kalau hanya kotoran bangkai binatang, bangkai kambing, bahkan bangkai onta sekalipun. Air laut tidak akan pernah menjadi najis. Hari-hari anak kita membaca Quran, justru disinilah dakwah sebenarnya. Bagaimana mereka masuk ke pondok itu nyaman. Mereka non-Islam masuk ke pondok itu merasa saya punya kawan. Ternyata Islam itu bersahabat. Alhamdulillah, Pak. 1 bulan kemarin kita masukkan Islam itu 4 orang. Dari saya merintis sampai sekarang yang masuk database kurang lebih 60 orang yang masuk Islam di sini. Yang saya nikahkan banyak di pondok kita nih, tapi saya masih baru sekali. Insya Allah sampai mati. Amin ya robbal. Saya tipikal suami-suami takut istri, Pak. Lalu nyampe mana tadi, Pak? Udah usah itu. Akhirnya persoalan terpecahkan. Pondok itu bagaimana membawa umat itu indah, Pak, nyaman. Alhamdulillah saya ada tamu Cina yang waktu berkunjung ke sini itu sampai asar, Pak, sampai deket azan maghrib baru pulang. Akhirnya seminggu itu minta jadwal 2 kali datang ke sini. Saya ngopi, Pak, kopinya Darul Fikri, kopi anti galau luar biasa, nikmat katanya. Ketemu saya, assalamualaikum, setiap jam 7 itu 2 WA saya. Assalamualaikum, puji Tuhan, damai dalam kasih Tuhan, Pak Ustadz. Saya bilang amin. Semalam ibu ngantar aqua, ngantar kerupuk, Masya Allah. Akhirnya dari persahabatan wisata religi itu membawa kedamaian bagi umat. Beliau beli tanah 2 hektar di sebelah sana, hasilnya untuk pondok kita. Kelapa, alhamdulillah. Saya tidak ngerepotin Bu Nani sekarang. Alhamdulillah, pisang dan sebagainya. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Jadi wisata religi ini ibaratnya lari maraton. Startnya adalah wisata religi, finishnya adalah pondok pesantren Darul Fikri. Sarana edukasi, pendidikan kepada umat bahwa pondok itu indah, pondok itu nikmat. Oleh karena itu kami bersyukur sahabat, saudara, bapak, ibu semua menjadi bagian dari keluarga besar kami, sehingga wisata religi yang melalui proses panjang ini sampai sudah genap usianya 1 tahun. Akhirnya setelah di launching ibu, ketambahan beliau Pak Danan ini, Pak Danan datang ke sini. Silakan Pak Agus.
Pak Danan datang ke sini, diskusilah. Akhirnya beliau membawa rezeki buat Darul Fikri, dibikinkanlah kebun anggur. Masya Allah udah hampir buah tuh Pak. Ibu-ibu silakan nanti kalau sudah buah panen kami undang, tapi bayar. Kalau 2-3 butik tidak gratis. Ya, insya Allah kami buka itu malam Ibu, kami kasih lampu LED dan di situ kami jadikan kafe dan isinya murotal Quran, ngaji hafalan anak-anak di situ nanti. Ya, nah, insya Allah itu banyak bunganya itu. Ya, mudah-mudahan berkah. Oleh karena itu saya terima kasih Pak Danan yang selalu membimbing kami semua di Darul Fikri ya. Beliau selalu aktif memperkenalkan kami di luar. Pak Gubernur bahkan sampai kancah nasional beliaulah yang memperkenalkan. Bahkan kemarin diajak Zoom meeting Darul Fikri ini dengan Bapak Wapres juga. Masya Allah di pusat itu kita juga beliau yang memperkenalkan pondok kita. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, tidak bosan-bosannya ke sini. Insya Allah mudah-mudahan Darul Fikri makin dikenal masyarakat luas. Bahkan patut disyukuri Pak, tamu kita dari Jordania sampai sini Pak. Jordania, London Inggris bulan Syawal kemarin nyampe sini juga. Dari Bali nyampe sini, Jakarta nyampe sini, Pekanbaru nyampe sini. Lah orang Pontianak belum nyampe sini Pak. Masya Allah. Kata Bang Haji itu terlalu. Lah oleh karena itu patut kita syukuri bersama. Maka hari ini saking bahagianya kami, bahagianya keluarga besar Darul Fikri, kami undang semuanya. Cuma sebetulnya kami undang ini memang tidak rata Ibu. Kalau rata ya Allah tak muat. Yang kedua nanti kena semprit Pak polisi gitu ya. Jadi yang merasa HP-nya hidup, terpanggil hati nuraninya datang. Nah, jadi alhamdulillah hanya lewat HP, alhamdulillah datang semuanya. Mudah-mudahan langkah kaki ibu bapak semuanya dimudahkan oleh Allah, dibalas oleh Allah, sehat panjang umur, negara kita aman damai sentosa, dijauhkan dari musibah balak dan corona. Amin ya robbal alamin. Tema kita itu Pak Danan nanti disampaikan Pak Agus. Inovasi tanpa batas, moralitas paling atas itu ya. Mudah-mudahan santri kita berinovasi terus dan insya Allah ada 4 orang Pak yang kita kursuskan bengkel dan terapi ruqyah dan hipnoterapi. Yang ini santri-santri inilah yang akan menjadi estafet perjuangan pondok kita. Mereka nanti bisa bengkel, pulang nanti bisa punya skill kemampuan yang sehingga nanti tidak merepotkan orang tuanya ya. Ada 4 orang dan kita sudah MOU dengan Habib Muh. Beliaulah pembimbingnya yang nanti akan mendidik santri kita. Di sini juga saya bersyukur Pak, dari wisata kami bisa datangkan para ustadz ngajar. Dari Lerboyo ada satu, beliau ini guru saya, Pak Ustadz Ruslan, ngajar 1 minggu 2 kali di pondok kita. Yang alumni Ploso Ustadz Adik, marhaban Ustadz Adik di belakang alumni Ploso. Dari Matoliul Falah ada 2 yang hafiz Quran, Ustadz Ilyas Al-Hafiz ya. Saya sendiri juga ngajar, istri juga ngajar. Jadi alhamdulillah dari sini kita bisa memberikan riwayat bisyarah kepada mereka guru-guru kita yang ngajar di pondok kita. Maka dengan wisata ini sebetulnya manfaat besar bagi umat dan khususnya pondok pesantren Darul Fikri. Maka kira-kira ibu bapak yang ada di sini mau ndak menjadi tim dari wisata religi? Mau ndak? Ibu bawa tamu, saya kasih riwayat nanti. Mau ndak? Riwayatnya apa Pak Ustaz? HP Oppo, tapi yang rusak. Ya, insya Allah mudah-mudahan mau menjadi kepanjangan tangan dari kami dan saling mendoakan ya. Mudah-mudahan Darul Fikri makin berkembang dan alhamdulillah ibu yang baru dibangun itu kantor IT. Itu nanti tempat kantor IT kita punya aplikasi namanya Amalan, udah hampir 65%. Di situ lengkap fitur-fiturnya, termasuk ada biro jodoh. Yang masih jomblo silahkan download aplikasinya. Dan alhamdulillah Pak Jiwo kemarin memberi informasi dan juga pembangunan WC santri
di ACC realisasi Pak. Jadi WC santri kita insya Allah kita bangun di belakang. Di belakang ada berapa unit, kurang lebih 6 atau berapa unit itu untuk WC santri. Alhamdulillah ternyata setelah saya ke belakang tanah saya kok habis Pak gitu ya. Dulu saya ke belakang itu jauh benar gitu. Nah sekarang ke belakang habis tanah saya. Tapi mudah-mudahan habisnya tanah ini justru bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sejarah ringkas wisata religi Darul Fikri. Semoga diberikan istiqomah oleh Allah, santri-santri kita tetap terjaga, ilmunya bermanfaat dan senantiasa nanti pulang mengabdi kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nurholik yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari tim IT dan presentasi amalan yang akan disampaikan oleh Bapak Ikhwan Ruslianto, Eskom MCS. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya Ustadz. Yang terhormat Ustadz Nurholik selaku gurunda bagi saya ya. Kemudian yang kedua, yang terhormat perwakilan dari BI Pak Danan sudah berkenan hadir. Yang terhormat Dr. Asep sebagai kepala rumah sakit Kuburaya. Kemudian gurunda saya yang di depan, Ustadz yang luar biasa. Saya banyak mendapat ilmu lah di sini. Kemudian yang terhormat para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sudah hadir, para donatur, wali murid, serta Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, dan para santri-santri, adik-adik santri yang luar biasa, yang kadang jadi inspirasi saya kalau lagi galau gitu. Kemarin lihat adik-adik santri di belakang aja mandi air hujan kayak enak gitu, nggak punya beban gitu. Nggak punya masalah gitu. Nah, jadi kadang-kadang perkenalkan dulu, saya Ikhwan Ruslianto. Alhamdulillah 3 tahun saya diizinkan Ustadz ngabdi di sini. Kadang kalau udah selesai ngabdi di kampus, saya ngabdinya di sini, oh Ibu. Dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa saya pun saya ajak ngabdi di sini. Dosennya aja mau ngabdi, apalagi mahasiswanya kan. Dan luar biasa sekali. Mungkin nanti slide-nya boleh ditayangkan abang-abang ya. Jadi mungkin 3 tahun waktu yang cukup singkat menurut saya, tapi luar biasa. Yang awalnya 15 tahun saya belajar IT, nggak pernah tuh nyentuh-nyentuh sisi agama saya sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah ketemu Ustadz yang luar biasa. Entah kenapa gitu ya, jatuh cinta pula saya sama Darul Fikri. Dan nah inilah yang peta dulu aja, yang peta. Nah kalau kita lihat, nah ini dia. Nah inilah Darul Fikri yang sebenarnya. Yang dulu masih banyak tanah kosong ya. Sekarang ya mudah-mudahan doa Bapak Ibu semuanya isinya Darul Fikri nih. Nah jadi inilah perjalanan Darul Fikri dari 3 tahun yang lalu saya kesini. Yang batas terakhirnya Pondok Singa itu, Pondok Singa itulah batas terakhir dari bangunan yang ada di Darul Fikri. Tapi kok sekarang alhamdulillah sudah terjadi banyak transformasi. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekarang Darul Fikri banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, kita kilas sedikit mungkin di next slide-nya. Nah, yang video, ada video tahun lalu. Nah, ini adalah perjalanan pertama kali launching wisata religi di tahun yang lalu. Alhamdulillah, kadang di Darul Fikri ini kayak sesuatu yang gak masuk akal. Nah dulu sebelum di launching oleh Pak Bupati, jalannya tuh hancur. Habis di launching sorenya langsung datang
Semangat tak Bu, Pak? Bahagia nggak? Bahagia itulah kuncinya yang harus kita perjuangkan, ya nggak? Untuk semuanya, semoga harapan, doa, dan segala remaja kita ini akan diridhoi Allah Taala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Bupati mewakili seluruh masyarakat Kuburaya ikut berbahagia dan selalu menanamkan kekuatan pada generasi umat kita. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah bukan buat hanya Darul Fikri nantinya, tapi buat semua pondok yang ada di Kalimantan Barat dan Indonesia. Nah, mungkin naik slide tadi, Bang. Nah, inilah satu momentum yang akan kami coba, Bapak Ibu. Kami butuh juga doanya. Nah, kami membuat satu platform yang akan membantu, walaupun bermulai dari Sungai Belida, tapi kami yakin ini bisa menjelajahi dunia. Jadi amalan akan menjadi bisnis partner semua pondok-pondok yang ada di Kalimantan Barat terutamanya. Karena kami merasa bahwa dengan adanya teknologi dan dunia digital, kami jauh bisa memperkenalkan Darul Fikri mendunia. Tahun 2020 menurut kami pencapaian yang luar biasa, Ustadz, waktu itu ya. Ketika kurban hadir 5 sapi dan 23 kambing, Ustadz ya. Dan luar biasanya orang yang nyumbang sapinya belum pernah ke Pontianak, belum pernah ke Darul Fikri, tapi nyumbang sapi dari Jawa. Nah, itu by telepon dengan Ustadz. Nah, itulah salah satu sisi yang akhirnya bisa motivasi kami, dan kami sehari-harinya memang bergelut di dunia yang sekarang mungkin kalau tidak ada pandemi orang enggak webinar pakai Zoom, enggak webinar pakai Google Meet. Taunya kalau rapat ya offline. Sekarang satu hari aja kita bisa rapat 3 yang bersamaan. Laptop 1, HP 1, komputer 1. Nah, jadi dengan adanya pandemi kita bisa membelah diri gitu. Dulu taunya yang belah diri cuma amuba gitu. Nah, sekarang kita pun ternyata bisa multitasking. Nah, dengan amalan tadi akan menjadi satu solusi bagi kami ketika sebuah pondok yang biasanya hanya hidup dari donasi, bagaimana kami membuat pondoknya menjadi mandiri. Karena setiap pondok pasti punya potensi yang sebenarnya bisa membuat mandiri pondok itu sendiri, hanya memang butuh sentuhan dan kolaborasi. Nah, karena juga saya sebagai seorang akademisi, ketika saya melihat potensi anak muda di Untan terutama, mahasiswa kami ada 32.000 mahasiswa aktif di Untan. Itu jumlah yang sangat luar biasa. Nah, selama ini mungkin Untan hanya atau kampus hanya tempat untuk belajar, padahal kampus menjadi tempat untuk melakukan implementasi. Nah, dengan adanya program yang baru sekarang dari Mas Menteri, namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mulai semester 5 mahasiswa itu harus berkolaborasi dengan dunia luar. Jadi mahasiswa dulu yang S1-nya 8 semester, sekarang hanya 5 semester saja, Bapak Ibu.
sisanya itu harus berkelana di luar. Nah, makanya dengan adanya salah satunya Darul Fikri itu menjadi media atau wadah buat anak-anak mahasiswa kami berkreasi untuk mengimplementasikan ilmunya di dunia masyarakat. Dan alhamdulillah 3 atau 4 orang, 5 orang mahasiswa saya sudah berkontribusi di Darul Fikri, dan kampus-kampus lain juga sudah melakukannya. Ada IAIN, kemudian kemarin juga ada STKIP. Alhamdulillah mereka juga sudah berkolaborasi dengan Darul Fikri. Nah, Darul Fikri menjadi pondok yang sangat beruntung. Masih banyak lagi pondok-pondok yang kemarin ya Ustadz ya, kita datangi di daerah yang bahkan untuk makan saja susah ya Ustadz ya. Nah, kebayang setelah kami riset ada 245 pondok yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin di next slide ya. Nah, itu tadi. Nah, ada 245 pondok pesantren di Kalimantan Barat yang kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Yang kemarin juga waktu di Melawi Ustaz, di Melawi makan aja sulit Bapak Ibu, dan harus puasa gitu. Nah, ini yang makin menginspirasi dan memotivasi kami membuat sebuah gerakan yang besar, bukan hanya untuk Darul Fikri lagi, tetapi Darul Fikri menjadi leading sektor, di mana Darul Fikri akan menjadi tempat yang bisa menaungi pondok-pondok pesantren yang memang membutuhkan dari sisi apapun. Kita akan coba bantu. Nah, bahkan ada 27.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, dan kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Untuk di Kalbar sendiri saja banyak pondok yang akhirnya menggugah hati kami, sehingga Ustadz selalu berbagi ke pondok-pondok yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita tahu jumlah umat muslim kita juga bukan jumlah yang sedikit, tetapi mungkin kita seperti sapu lidi yang masih tercerai-berai. Nah, semoga dengan adanya satu kekuatan yang kita mulai sejak awal saja di Sungai Belidak. Saya bilang sama Ustadz, enggak apa-apa pondoknya di kampung, tapi teknologinya bukan kaleng-kaleng. Nah, itu yang paling penting, karena dengan adanya internet udah enggak ada batas Bapak Ibu. Kita bisa punya teman di Amerika, di Eropa, di Turki, di Hong Kong, di Arab dan lain-lain. Nah, bahkan ada yang kemarin juga berdonasi dari Mesir. Nah, kenal saja enggak gitu kan, hanya lihat di internet. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita punya kekuatan yang besar. Nah, mudah-mudahan Darul Fikri tetap berada di koridornya, tetap dengan prinsip yang membuat saya memotivasi diri saya bahwa semua adik-adik ini masuk sini belajar agama, tidak ada uang sepeser pun yang dikeluarkan. Dan itu menjadi motivasi saya bahwa yuk teman-teman kita bantu Ustadz untuk terus berjuang, untuk terus mengembangkan Darul Fikri sampai ke ujung dunia. Mudah-mudahan dengan adanya amalan tadi, kami mengajak Bapak Ibu semua yang punya frekuensi yang sama, yang peduli dengan pondok pesantren, terutama yang dari Kalimantan Barat, bisa menjadi bagian dari kami. Bisa sama-sama kita mengembangkan platform ini, dan nantinya bisa menjangkau banyak pesantren, bukan hanya Darul Fikri. Kebayang 245 pondok pesantren terkoneksi satu sama lain. Pondok pesantren di Melawi butuh bantuan 240 support, maka tidak akan ada lagi santri yang kelaparan, karena semuanya sudah terkoneksi Bapak Ibu. Nah, itu hal kecil saja yang bisa kita lakukan.
Kita nggak perlu muluk sampai se-Indonesia mengkonekkan 27.000 pondok pesantren. 245 itu cukup banyak, dan kami akan berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan fitur-fitur nanti yang kami tawarkan bisa menjadi solusi buat bukan hanya pondok, bukan hanya ustadznya, bukan hanya santrinya, tetapi buat umat muslim yang ada di seluruh Indonesia. Kita tahu kadang sebuah mimpi yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita lihat sekarang Tokopedia, kita lihat sekarang Ruang Guru, mereka memulai dari sesuatu yang kecil, dan semuanya adalah anak-anak muda Indonesia yang punya kemampuan dan passion di bidang teknologi. Saya juga membawa teman-teman di kampus untuk peduli juga dengan pondok, bahkan beberapa riset kami coba lakukan, dan saya bilang ke Ustadz, saya mau jadikan Pondok Darul Fikri menjadi riset kampus. Nah, kita lihat air di parit ini hitam gitu ya. Saya cuma tanya ke dosen kimia, Pak, bisa enggak ngubah air parit ini jadi bening? Bisa, dia bilang. Kalau orang IT enggak bisa, Pak, saya enggak paham ya. Iya kan? Pak, bisa enggak bikin ini kayak gini? Bisa, dia bilang. Karena semua pasti ada ilmunya. Tapi karena kita belum saling kolaborasi, kita belum saling kerjasama, akhirnya belum ketemu nih. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur diketemukan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang luar biasa, dan guru-guru saya yang luar biasa juga, yang selalu motivasi saya untuk lebih banyak berbuat, dan yang paling penting seperti slogan Harlah di atas tuh. Apa Ustaz? Inovasi tanpa batas. Nah, moralitas tetap yang paling atas. Nah, jadi saya dan Ustadz insya Allah dan teman-teman semua selalu berinovasi buat Darul Fikri, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini langkah besar kami untuk memberikan banyak manfaat untuk pondok pesantren yang ada di Indonesia, ada di Kalimantan Barat, dan mudah-mudahan untuk semua umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi seperti yang kami coba lakukan, dan mudah-mudahan Darul Fikri bisa menjadi bagian dari semua umat muslim di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Ruslianto yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan yang keempat yaitu sambutan dari perwakilan donatur, yaitu Bapak Adi Kusuma Wijaya. Kepada beliau kami persilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para guru-guru kita yang kita hormati, kita ta'zimi, wabil khusus Ustaz Nurholik selaku owner dari wisata religi Darul Fikri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri, bersama semua pengurus dan santri yang sangat kita cintai. Dan juga kami hormati Pak Danang dari Bank Indonesia, Dr. Asep selaku pimpinan Rumah Sakit Kuburaya. Alhamdulillah Kuburaya sudah punya rumah sakit, tapi mudah-mudahan kita tidak pergi ke rumah sakit. Kalau bisa kosong aja rumah sakit tuh, berarti yang Kuburaya sehat semuanya. Rupanya masuk rumah sakit kota. Pantas Kuburaya kosong ya Pak Asep, Pak Dr. Asep. Beliau ini sering keliling sebelumnya, Pak Ustaz. Sebelum mimpin itu sering keliling, termasuk ke tempat saya, ke Punggo dan sebagainya. Pak dosen, imam yang sangat kita hormati bersama rekan-rekannya, mungkin dari mahasiswa juga. Para ustadz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan para hadirin sekalian jemaah, insyaallah berharap
berkumpulnya kita di sini membawa rahmat dan juga membawa manfaat dan diberikan kesehatan. Berkumpul di Darul Fikri, berkumpul juga di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidaklah berpanjang lebar, mohon maaf saya ditunjuk Ustadz untuk mewakili para donatur dan lain-lain. Dalam hal ini mungkin tiada kata lain yang kami ucapkan selain alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Darul Fikri dalam umur setahun wisata religinya membawa suatu manfaat yang banyak sekali untuk kita semuanya. Jadi kalau mau refreshing itu tidak hanya ke Singkawang, tidak hanya ke Pasir Panjang, tapi di Darul Fikri ini bisa refreshing semua, bukan hanya mata tapi jiwa juga. Kata orang tuh kalau tubuh kita ini bukan hanya perlu makanan, tapi perlu juga makanan untuk roh kita. Di sini ada semua ya Ustaz. Bukan hanya makanan batin kita, lahir kita, tapi roh juga bisa makan di sini. Itu harapan kita bersama dan kita doakan agar wisata Darul Fikri terus berkembang ke depannya dan menjadi salah satu magnet untuk dakwah Islam dan salah satu contoh bahwa pondok pesantren tak lekang oleh waktu. Pondok pesantren salah satu wadah untuk menjadikan putra putri terbaik kita menjadi penerus yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan berharap juga mudah-mudahan para donatur terus istiqomah dan diberikan kemudahan rezeki yang melimpah, dan terus bukan hanya donatur dari rezekinya tapi donatur doa-doanya, karena takdir Allah itu bisa dirubah dengan doa. Yakin dan percaya, insya Allah di tahun berikutnya Darul Fikri kita kumpul lagi di sini dengan sesuatu yang luar biasa. Dan menghitung setahun saja Darul Fikri sudah berubah. Kalau tidak datang dalam waktu sebulan, udah kadang udah bingung gimana kayak model nih pondok itu. Sebulan lagi berubah lagi, itu. Berubah jauh lebih baik. Itu. Dan juga mudah-mudahan juga Darul Fikri bukan hanya menciptakan wadah tempat rekreasi wisata religi, tapi juga bisa melahirkan anak-anak muda, anak-anak generasi Qurani, Islam, dan yakin dan percaya anak-anak yang mampu membawa orang tuanya masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat buat Ustadz dan semua santri, pengurus, donatur yang senantiasa istiqomah di wisata Darul Fikri ini. Jadi ayo, apa yang disampaikan Ustaz tadi, ajak kalau ada momen, ada kesempatan, ajak keluarga, kawan, teman ke Darul Fikri. Perkenalkan, insya Allah kalau sekali minum air Darul Fikri, dia pasti balik lagi di sini Ustaz. Nah, pasti balik sini lagi. Yakin dan percaya, bayangkan dari orang luar negeri datang, masa orang Kuburaya tak datang gitu. Yakin dan percaya insya Allah ini suatu hal yang baik untuk kita semuanya. Dan kita doakan juga agar para donatur ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus juga Darul Fikri dan Pak Dr. Asep juga bersama semua yang ada di sini, kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keluarganya, karena rezeki itu bukan hanya duit tapi keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang rukun, teman-teman yang baik, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja dapat disampaikan. Kita doakan bersama agar Darul Fikri menjadi perahu kita masuk ke surganya Allah nanti bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat buat semuanya. Mudah-mudahan juga tidak balik kita dari Darul Fikri sebelum diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Kusumajaya yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kelima yaitu sambutan perwakilan dari Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Muhuda ASSS SOS MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati Ustadz Nurholik, pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri. Yang kami hormati
Bapak Ikhwan Ruslianto, tim IT beserta rekan-rekan semuanya. Yang kami hormati Bapak Adi dan para donatur Pondok Pesantren Darul Fikri. Yang kami hormati Bapak Asep Ahmad, Bapak Dr. Asep Ahmad, pimpinan Rumah Sakit Kuburaya. Yang kami hormati Gus Hadi beserta rekan-rekan, Ustadz, Ustazah yang kami hormati, tokoh masyarakat, alim ulama di Sungai Belidak, Kecamatan Sungai Kakap, undangan yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik santri yang kami banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini di Pondok Pesantren Darul Fikri dalam rangka hari lahir pertama atau yang ke-1 wisata religi Pondok Pesantren Darul Fikri. Tak lupa kami ucapkan dan sampaikan salam dari pimpinan kami Bapak Agus Husaini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang sedianya beliau hadir hari ini tapi ada tugas, izin Ustadz, tugas yang mesti didahulukan, jadi beliau mengutus kami untuk hadir di sini. Dan juga dari teman-teman deputi kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan teman-teman di unit pengembangan UMKM. Nah, ini salam semuanya Ustadz hari ini. Dan alhamdulillah, jadi kalau kita melihat ke belakang ini luar biasa perkembangan dari wisata religi Darul Fikri. Kami hadir di sini dari Bank Indonesia itu sekitar berapa bulan yang lalu ya Ustadz ya. Kemudian ada yang tanya gitu kan, Bank Indonesia kok ngurusin pondok pesantren, ngurusin pertanian, ada apa sih gitu kan? Bank Indonesia ya, salah satu tugas utama dari Bank Indonesia adalah kita itu pengendalian inflasi. Inflasi itu harga barang yang terlalu tinggi sehingga masyarakat terbebani atau merasa kesulitan, misalnya beras, cabai, bawang dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana agar Bank Indonesia ini bisa mengendalikan itu? Tentunya Bank Indonesia harus masuk sampai ke hulunya, sampai ke petaninya untuk mengendalikan inflasi. Makanya kita masuk sampai ke Gapoktan, gabungan kelompok tani dan kelompok tani, kita support agar suplai barang mereka ke pasar itu beras, cabai, bawang, dan sebagainya itu lancar sehingga masyarakat tidak kesulitan. Alhamdulillah di tahun ini barusan minggu kemarin tim pengendali inflasi daerah Provinsi Kalimantan Barat mendapat penghargaan juara 1 tingkat nasional yang langsung diserahkan oleh Pak Jokowi, Pak Joko Widodo Presiden. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan hasil kerjasama yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia, dan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, salah satu tugas lain kita adalah kemandirian ekonomi pondok pesantren. Nah, bagaimana pondok pesantren ini mereka punya usaha bisa didorong untuk dikembangkan usahanya sehingga mereka betul-betul bisa mandiri, operasional mereka bisa terbantu dan terutama adalah para santri tidak kesulitan dalam belajar mengajar, makan dan sebagainya. Kemudian dari kebutuhan tenaga pengajar bisa teratasi dengan kemandirian ekonomi pondok pesantren ini. Nah, diantaranya program kami di sini adalah rumah anggur. Nah, kenapa dipilih rumah anggur? Anggur itu kan bisa dikatakan buah surga. Nah, insya Allah kalau melihat ke sini, lihat anggur di sini, insya Allah kita selalu ingat surga. Nah, gitu. Jadi kami datang ke sini juga sebenarnya nggak tahu nih Ustadz. Jadi awalnya dulu dapat referensi itu dari Ustadz Madi, pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Muinul Islam, juru besar. Nah, di tahun kemarin kami ada 2 tempat di sana, juru besar dan di sini. Mas Danan, ada itu rekan saya tuh, kreatif banget gitu kan, kreatif banget. Coba boleh tuh pondok pesantren Darul Fikri, Ustadz Nurhadi. Oh siap, saya kalau tidak salah habis Isya ya Ustadz. Habis Isya dari sana langsung saya lari ke sini melihat.
Nah, memang kita juga nggak bisa cepat karena kita juga butuh laporan, survei dan segala macam untuk kepimpinan. Nah, gitu kan. Alhamdulillah pimpinan menyambut baik. Semangat dari ustadznya dan para santri luar biasa untuk pengembangan wisata religi. Insyaallah alhamdulillah di sini dibangunlah rumah anggur seluas berapa Ustaz? 12 kali 12 meter. Di situ kalau nggak salah ada 8 varietas, 8 varietas apa 5? 11 varietas anggur. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna pink, ada warna hitam, macam-macam dan rasanya pun beda-beda, manis, asam, asin dan lain-lain. Nah ini, nah jadi kemarin itu jadi memang di sini banyak yang menyaksikan apakah bisa anggur itu bisa hidup di tanah Kalimantan. Ini terbukti. Kita punya menggandeng dari Dinas Pertanian Provinsi ahlinya anggur Bapak Anton Kamurudin. Alhamdulillah mohon doanya. Pak Anton sekarang nominasi ASN inspiratif tingkat nasional. Mohon doanya. Jadi perwakilan dari Kalimantan Barat dengan inovasinya pengangguran. Nah, ini jadi ASN inspiratif sekarang lagi lomba di tingkat nasional dari anggur. Nah, jadi di sini ada sekitar 11 varietas dengan harapan membuktikan bahwa insya Allah di tanah Kalimantan bisa tumbuh dan kemarin sudah berbuah ya Ustadz. 7 bulan kemarin sudah berbuah, padahal itu belum program pembuahan. Itu baru buah selamat datang. Kita belum masuk program pembuahan. Nah, santri di sini diajarkan mulai dari awal penanaman, perawatan hingga pasca panen. Jadi adik-adik di sini sudah pandai. Nah, nanti diharapkan dari pondok pesantren lain atau masyarakat bisa belajar Ustadz, bisa belajar tentang budidaya anggur di sini. Bisa untuk di rumah-rumah, bisa. Nah, di sini. Jadi setiap 1 hari itu 3 kali penyiraman ya secara otomatis. Sekali nyiram 2 menit itu sudah secara otomatis. Nah, insya Allah bisa terus berkembang. Terus kemudian apalagi yang dibutuhkan dari Darul Fikri untuk promosi wisata. Nah, kemudian untuk promosi wisata IT, oke. Kebutuhannya apa? Laptop, komputer. Kemudian Infokus ya Ustadz ya, layar, printer, alhamdulillah dari Bank Indonesia kemarin support juga untuk itu. Semoga promosi wisatanya lebih lebih lancar lagi. Nah, dan kita sekarang lagi pengembangan industri halal. Industri halal itu adalah halal food atau makanan, halal fashion. Nah, itu pakaian, kemudian halal tourism, wisata halal. Nah, ini bisa mengarah nanti wisata religi menjadi wisata halal dan halal obat-obatan, nah kosmetika. Nah, itu. Nah, betul-betul yang ini kita harapkan dari wisata religi ini ternyata memberikan inspirasi bagi pondok pesantren lain. Pondok pesantren lain mulai membuka diri untuk membuat juga wisata-wisata religi di tempat mereka. Nah, jadi memang ternyata Darul Fikri ini memberikan inspirasi bagi pondok pesantren lain Ustadz. Nah, jadi mereka juga punya lahan, ternyata pondok-pondok pesantren lain itu lahannya luas-luas gitu kan, cuman mau dimanfaatin untuk apa tidak tahu. Nah, begitu. Jadi kami harapkan semoga terus berkembang wisata religi Darul Fikri, kemudian membawa manfaat dan barokah bagi umat, kemudian bagi masyarakat, dan ini bisa menjadi tempat pusat riset dan studi. Nah, tentang anggur, tentang wisata, makanya sekarang udah mulai banyak nih anak-anak penelitian di sini, mahasiswa ya Ustadz ya. Nah, mohon izin dibantu. Nah, ini juga terus berkembang dan berkalah bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar Ustadz. Untuk masyarakat sekitar membawa peningkatan ekonomi. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari lahir wisata religi Darul Fikri yang ke-1. Semoga terus berkembang, barokah, bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Nah, kemudian kita semua di sini selalu sehat dan terus berkreasi, berinovasi sesuai dengan tema kita di atas.
Nah, terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danan yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Ruslan Abdul Ghani SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka al-ijab wal qabul li qada'i hajatina wal muslimin min hawajid dunya wal akhirah wa ila ma nawayna wa ma nawa sahibu hadzal ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat wal hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa minkal fard wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Inna natawassalu bika ila rabbina liqada'i hajatina wal muslimin liqada'i hajatina wal muslimin min hawajid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin min adil ahya minhum wal amwat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya dzal 'arsyil majid ya fa'alul lima yurid aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatana wa talamidana wa 'iyalana wa jami'a man ahsana ilayna min ibadika as-salihin min ahli al-'ilmi wal yaqin wa min ahli al-istiqamah wa min ahli al-Qur'ani was sunnah al-mutamassikina bihima wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabbatna ya Rabbi bi khaliha wa anfa'na ya maulana bi fadliha waj'alna min khairi ahliha wa syurna fi zumrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastahfiduka nastahfiduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana amwalana kulla shan ataitana. Allahumma ja'alna wa iyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi ainin wa zi baghyin wa min syarri kulli dhi syadnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiti was salamah. Allahumma jammilna bil afati was salamah. Allahumma jammilna bil afati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Masuki acara yang selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tamu undangan dipersilahkan ke depan untuk mencicipi hidangan yang disediakan, yakni di Cafe Anti Galau. Silahkan kita merapat ke sana untuk menikmati hidangan yang disediakan, dan para santri membersihkan masjid untuk persiapan sholat duhur berjamaah.
Semuanya para ustadz, para alim ulama, para tokoh, mari kita bersama-sama ke depan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.